الله أكبر ولله الحمد. الله. Ma'asyiral muslimin al-'aidin wal faizin rahimakumullah. Kita semua satu bulan telah melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, mulai dari puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, bahkan sedekah yang kita berikan setiap hari di bulan Ramadan. Hari ini kita telah merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana kita dalam posisi suci. Kama waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya tidak punya dosa, karena dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisal 'id liman labisal jadid. Hari raya bukanlah bagi orang yang berpakaian baru. Innamal 'id liman ta'atuhu lillah tazid. Semestinya hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisal 'id liman tajammala bil malbus wal markub. Hari raya bukanlah bagi orang yang mempertampan dan mempercantik dirinya dengan pakaian dan kendaraan yang bagus. Innamal 'id liman ghufira lahu dzunub. Semestinya hari raya adalah bagi orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Laisal 'id liman akala thayyibat. Hari raya bukanlah bagi orang yang makan enak-enak wa tamatta'a bisyahwat wal ladzat. Dan juga bukan bagi orang yang bersenang-senang dengan sesuatu yang menyenangkan dan lezat. Lakin dal'id liman qubilat taubatuhu. Akan tetapi hari raya adalah bagi orang yang telah diterima taubatnya. Wa qubilat sayyi'ati hasanatin. Dan kebaikannya dapat menggantikan keburukannya. Pertanyaannya, siapakah orang yang dianggap telah menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapakah orang yang dianggap telah diampuni dosa-dosanya? Dan siapakah orang-orang yang dianggap telah diterima taubatnya? Tentu jawabannya adalah kita semua yang telah menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, mulai dari puasa, tadarus Al-Quran, tarawih, sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan dan telah melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa man qama lailatul qadri, dan barang siapa yang telah melaksanakan sholat tarawih bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, maka dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tidak hanya itu, puasa yang kita lakukan, tadarus Al-Quran yang kita lakukan, kelak akan memberi syafaat dari kiamat kepada kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa yang kita lakukan, Al-Quran yang telah kita baca di bulan Ramadan akan selalu memberi syafaat kepada hambanya nanti di hari kiamat. Lalu kemudian puasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar." Ya Allah, Tuhanku, aku telah larang orang ini makan dan memenuhi keinginannya, yakni memenuhi syahwatnya di siang hari. Artinya orang ini berpuasa di siang harinya. Fasyafi'ni fih. Ya Allah, berilah aku kewenangan untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa ini. Lalu kemudian Al-Quran yang kita baca juga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi mana'tuhun nauma bil lail." Ya Allah, Tuhanku, aku telah larang orang ini tidur di malam hari.
lantaran tadarus Al-Quran membacaku. Fasyafi'ni fi, maka berilah aku kewenangan untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran ini. Lalu Allah Ta'ala menjawab doanya, fayusyafa'ani. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin, memberi kewenangan kepada puasa dan Al-Quran untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan juga untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Bahkan takjil yang kita berikan setiap hari di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa yang telah memberi takjil bagi orang yang mau berbuka puasa, kana lahu itqu raqabatin, maka pada hari ini dia telah mendapatkan pembebasan dari api neraka, wa maghfiratul lidzunubihi, dan dia juga telah mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya. Tidak hanya itu, bahkan Nabi juga mengatakan di dalam riwayat lain, man fattara sha'iman, barang siapa yang telah memberi takjil kepada orang yang mau berbuka puasa, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ujurihi syai'an, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Apalagi kemudian kita baru saja kita mengeluarkan zakat fitrah. Nabi mengatakan, zakatul fitri tuhratun lis-shaim minal lawti war-rafati. Zakat fitrah yang kita keluarkan itu dapat mensucikan bagi orang yang berpuasa dari perbuatan keji dan perkataan kotor. Itulah rangkaian ibadah Ramadan yang bisa menjadikan ketaatan kita bertambah di hadapan Allah, yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Otomatis kemudian taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita tidak ada lain agar semua kebiasaan di bulan Ramadan ini berlanjut meskipun sudah berakhir Ramadan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Beliau mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah Muhammad, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, lanjutkanlah. Jangan berhenti di bulan Ramadan. Setelah Ramadan pun juga tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang semangatnya seperti di bulan Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sehingga kematian datang kepadamu. Artinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dibatasi oleh waktu. Ma'asyiral muslimin al-aidin wal faizin rahimakumullah. Kemampuan kita di dalam menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan adalah suatu nikmat, anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita jaga dan patut kita syukuri. Hal ini sesuai dengan harapan doa kita. Setelah habis tarawih kita sering berdoa, walin na'ma'i syakirin, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Wa ala ta'atika a'inna, dan bantulah kami dan tolonglah kami ya Allah agar supaya kami ini selalu taat kepadamu. Bersyukur ada kalanya, bersyukur atas nikmat kesehatan yang ada pada tubuh kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Bersyukur juga ada kalanya, bersyukur atas nikmat harta yang memberikan kepada kita sehingga kita di bulan Ramadan bisa berbagi dan bisa berbuka puasa tanpa mengalami kesulitan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Tuhanmu telah memaklumi, la in syakartum, apabila kalian mensyukuri atas nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, nikmat sehat, nikmat harta kekayaan, la azidannakum, maka pasti atau sungguh saya akan menambahi kenikmatan itu. Wala in kafartum, akan tetapi apabila kalian ingkar, tidak mau bersyukur atas nikmat kesehatan, atas nikmat harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Fa'bud wa kum minasyakirin, beribadahlah kepada Allah dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ali, Sayyidina Ali
radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innan ni'mata mausulatun bisyukri." Sesungguhnya kenikmatan itu selalu berkaitan dengan syukur. Wa syukru mu'allaqun bil mazid. Sementara syukur selalu dikaitkan dengan tambahnya rezeki. Fala yanqadi al mazid min Allah. Penambahan rezeki dari Allah tidak akan pernah putus hatta yanqadi asyukru minal abdi, sehingga rasa syukur dari seorang hamba itu putus. Fala zawala lin ni'ami, dan kita tidak akan pernah hilang idza syakarta, apabila kamu bersyukur. Wala baqa'a laha, dan tidak akan kekal kenikmatan itu idza kafarta, apabila kalian kufur. Kesimpulannya ini, perkataannya Sayyidina Ali adalah bahwasanya kalau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita syukuri, maka akan selalu bertambah. Akan tetapi apabila kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak disyukuri, maka kenikmatan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di zamannya Bani Israel, ada 3 orang. Ketiga orang ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan penyakit, bahkan diuji dengan kefakiran. Orang yang pertama diuji oleh Allah dengan penyakit kusta, sejenis penyakit kulit. Orang yang kedua diuji oleh Allah dengan penyakit yang di kepalanya tidak tumbuh rambut. Dan orang yang ketiga diuji oleh Allah dengan kebutaan. Di antara ketiga orang ini, pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitnya dihilangkan dan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyakitnya disembuhkan oleh Allah dan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita, ketiga orang ini hidupnya menjadi normal. Yang tadinya terkena penyakit, tetapi karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian disembuhkan penyakitnya dan hidupnya menjadi normal. Dan tidak hanya itu, bahkan hidupnya kaya raya. Setelah beberapa saat kemudian, malaikat datang kepada ketiga orang ini untuk mengetahui beritanya. Hal yashkuruna Allah wa yatasaddaquna 'alal fuqara am la? Apakah mereka, orang yang ketiga orang itu, masih tetap bersyukur kepada Allah, masih tetap beribadah kepada Allah, masih tetap berdoa kepada Allah, masih tetap bersedekah kepada orang fakir miskin atau tidak? Lalu kemudian malaikat datang. Yang pertama datang kepada orang yang diuji dengan penyakit kusta, sekaligus datang kepada orang yang diuji dengan penyakit yang di kepalanya tidak tumbuh rambut, untuk diajak bersyukur kepada Allah, diajak untuk beribadah kepada Allah, diajak untuk bersedekah kepada orang fakir miskin. Tetapi keduanya mengatakan, inna waratanal malu an abaina. Sesungguhnya harta yang kami dapat ini adalah harta warisan dari orang tua. Artinya kedua orang yang diuji oleh Allah, yang kemudian diberi kekayaan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan oleh Allah, mereka tidak mau bersyukur, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu kedua orang ini kemudian penyakitnya dikembalikan oleh Allah dan kekayaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat datang kepada orang yang ketiga yang diuji dengan kebutaan, kemudian disembuhkan kebutaannya dan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang, diajak bersyukur, diajak bersedekah. Orang yang buta ini malah mengatakan, qad kuntu a'ma, dulu saya ini buta. Faradallahu ala basari, lalu kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya. Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambillah apa yang kamu mau dan tinggalkanlah apa yang kamu mau. Artinya orang yang buta ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dikembalikan penglihatannya, bahkan tidak hanya itu, diberi kekayaan. Sejak itulah orang yang buta ini kemudian semakin kaya raya, semakin sehat, semakin berkah kesehatannya. Lalu kemudian malaikat mengatakan, qad ridallahu anka, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepadamu. Dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita
kalau kita syukuri, insya Allah akan bertahan, insya Allah akan bertambah. Akan tetapi kalau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan kekal kesehatan itu. Apakah kenikmatan itu pada suatu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, kenikmatan sehat, kenikmatan harta yang Allah diberikan kepada kita adalah merupakan ujian bagi kita semua. Apakah kita ini mau bersyukur atau justru sebaliknya kita kufur? Mari kita mencontohkan Nabi Sulaiman. Pada saat Nabi Sulaiman melihat nikmat kekayaannya yang begitu banyak, beliau mengatakan, "Hada min fadli Rabbi." Inilah kekayaan saya ini, kenikmatan kekayaan saya ini termasuk salah satu karunia Tuhanku, yakni karunia-Nya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beluangi tujuannya untuk menguji saya. Ashkuru am akfur, apakah saya ini bisa bersyukur atau sebaliknya saya ini kufur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya bersyukur itu adalah untuk dirinya. Wa man kana fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan barang siapa yang kufur, yang tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia. Ma'asyiral muslimin al-aidin wal faizin rahimakumullah. Pada suatu hari Nabi Daud alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi, dallani ala akhfi ni'amika alayya." Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku nikmat-nikmat-Mu yang paling terkecil yang telah diberikan kepadaku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonannya, "Ya Daud, tanafas." Wahai Daud, bernafaslah. Fatanafasa Daud. Lalu kemudian Nabi Daud bernafas. Lalu kemudian Allah mengatakan, "May yuhsi hadzal anfas ana al-laili wa atrafan nahar." Siapa yang dapat menghitung nafas di malam hari pada saat tidur dan di siang hari pada saat aktivitas? Siapa yang sanggup menghitung nafas kita selama kita bernafas? Lalu kemudian Nabi Daud mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan jawabannya, "Anna fi kulli laqatin anfasan." Bahwasanya di setiap sekejap terdapat nafas yang kita keluarkan. Wa fi kulli nafsin nikmatan, dan di setiap nafas ada kenikmatan. Bahkan keluar masuknya nafas itu juga termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya cerita ini ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya. Hanya nafas yang Allah berikan kepada kita sudah tidak sanggup untuk menghitungnya. Kenikmatan dalam bentuk nafas yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak nafas yang Allah berikan kita setiap hari, setiap malam. Kita tidak bisa menghitungnya. Belum lagi nikmatnya bisa melihat, belum lagi nikmatnya bisa mencium, belum lagi nikmatnya bisa melihat, belum lagi nikmatnya bisa memegang, belum lagi nikmatnya bisa berjalan. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ma'asyiral muslimin al-aidin wal faizin rahimakumullah. Pada suatu ketika Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu sholat malam pada setiap malam. Lalu kemudian sampai kedua kakinya bengkak, kedua tumitnya pecah. Lalu kemudian Aisyah berkata, "Lima tasna hada ya Rasulullah?" Kenapa engkau berbuat seperti ini wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan juga mengampuni dosa-dosamu yang akan datang. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, afala aqulu abdan syakuran?" Bukankah saya hamba yang bersyukur, kata Nabi Muhammad SAW. Kisah ini, perkataan Aisyah ini ingin menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW yang sudah maksum, yang dijauhkan dari perbuatan dosa,
yang telah diampuni dosa-dosanya, beliau masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seharusnya kita, meskipun dosa kita telah diampuni oleh Allah, maka sebaiknya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melanjutkan kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu semua kita lakukan dalam rangka sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, la in syakartum, apabila kalian mensyukuri nikmat-Nya Allah, la azidannakum, maka aku akan tambah kenikmatan. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, akan tetapi apabila kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Artinya ketika kita tidak bersyukur, maka ada kemungkinan akan diadab pada suatu saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, bahkan hartanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi tetapnya iman dan Islam, sehingga kita tahun depan dipertemukan kembali dengan Ramadan. Amin amin rabbal alamin. Sekian khutbah singkat dari kami.